Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, teman-teman diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini apakah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Apakah sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum juga ya? Oke, baik. Saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang yang memanfaatkan dinamika kelompok atau penggerak kelompok. Nah, tujuannya untuk memperoleh pemahaman baru dan pengetahuan baru dari topik yang akan kita bahas. Teman-teman diharapkan yang awal mulanya tidak berani untuk mengemukakan pendapat, di sini kita sama-sama belajar teman-teman untuk berani mengemukakan pendapatnya teman-teman dan berbagi cerita pada bimbingan kelompok ini. Kemudian, cara pelaksanaannya yaitu seperti kita saat ini, yang dimana saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Dan kita duduk dalam satu lingkaran penuh atau setengah lingkaran yang nantinya kita akan membahas suatu topik yang menarik untuk diperbincangkan. Sebelum kita membahas topik yang menarik ini, ada beberapa aturan yang harus kita taati. Yang pertama, teman-teman secara sukarela untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Teman-teman tidak ada yang terpaksa kan atau merasa terbebani mengikuti bimbingan kelompok ini? Tidak ada ya? Oke, yang kedua, teman-teman ketika mengemukakan pendapatnya, sampaikanlah secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika nanti ketika kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung, ada informasi yang bersifat pribadi, maka teman-teman di sini tidak boleh memberitahu kepada kelompok lain. Nah, yang terakhir, teman-teman jika ingin mengemukakan pendapat atau menyampaikan pendapatnya, terlebih dahulu untuk mengangkat tangannya. Jika saya sudah mempersilahkan teman-teman untuk mengemukakan pendapatnya, maka teman-teman boleh mengemukakan pendapatnya dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti. Oke, baik. Apakah dapat dimengerti teman-teman? Mengerti. Alhamdulillah ya teman-teman dapat dimengerti peraturannya. Oke, baik. Di sini saya sudah berbicara panjang lebar, tapi kita belum mengenal satu sama lain nih teman-teman. Gimana kalau kita kenalan dulu? Tak kenal maka ta'aruf. Ayo kita kenalan dulu. Cara perkenalannya yaitu teman-teman cukup menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Dimulai dari saya, lalu dilanjutkan oleh teman di samping kanan saya. Muter ya teman-teman. Oke, dimulai ya teman-teman. Saya Sinta Mada Pertiwi, dipanggil Sinta. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Safdi Fajri Hermawan, dipanggil Safdi. halo Safdi. Halo. Selanjutnya, Nama saya Nabila Nabila, dipanggil Nabila. halo Nabila. Selanjutnya, Saya Akmal Abdullah, dipanggil Akmal. halo Akmal. Selanjutnya, Nama saya Prafi Tias Siliwasi, dipanggil Tias. halo Tias. Selanjutnya, Saya Prasna Adria Jasa, biasa dipanggil Prasna. halo Trasta. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Sarja Fajar Hermawan, dipanggil Safda. halo Safda. Selanjutnya, Nama saya Fiona Dina Putri, nama panggilannya Fiona. halo Fiona. Oke, baik teman-teman, kita udah saling kenal nih ya. Saya pertegas kembali ya. Safdi, Nabila, Akmal, Tias, Prasta, Safda, dan Fiona. Oke, baik teman-teman. Supaya kita lebih kenal lagi, kita bermain games yuk. Gamesnya itu adalah rangkaian nama.
Nah, cara mainnya yaitu orang pertama menyebutkan namanya saja, lalu dilanjut oleh orang kedua yang menyebutkan nama orang pertama, lalu namanya. Oke, baik. Dimulai ya teman-teman, dimulai dari saya. Sinta, Sinta Safdi, Sinta Safdi Nabila. Sinta Safdi Nabila Akmal, Sinta Sabdi Nabila Akmal Tias. Sinta Sabdi Nabila Akmal Tias Prasta. Sinta Safdi Nabila Akmal Tias Prasta Abda, Sinta Safdi Nabila Akmal Tias Prasta Sabda Fiona. Alhamdulillah teman-teman kita makin saling kenal nih ya. Selanjutnya kita akan kembali membahas bimbingan kelompok. Saya akan tegaskan kembali bahwa bimbingan kelompok mempunyai aturan yang harus kita taati. Nah, yang pertama, teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan kelompok dan tidak ada paksaan. Nah, yang kedua, teman-teman ketika mengemukakan pendapatnya, maka kemukakanlah secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika ada informasi yang bersifat pribadi, teman-teman tidak boleh memberitahu kepada orang luar. Nah, yang terakhir, teman-teman jika ingin mengemukakan pendapatnya, maka terlebih dahulu untuk mengangkat tangannya. Jika saya sudah mempersilakan teman-teman untuk berbicara atau mengemukakan pendapatnya, maka teman-teman menyampaikannya dengan bahasa yang sopan dan dapat dimengerti. Bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami? Oke. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti bimbingan kelompok ini? siap. Alhamdulillah sudah siap ya teman-teman. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan terkait bimbingan kelompok ini? Tidak. Tidak ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dalam bimbingan kelompok ini, kita akan membahas topik yang bersifat umum, seperti yang pernah kita lihat di sosial media, televisi, ataupun di majalah. Contohnya itu seperti gadget addiction, pergaulan bebas, dan perkembangan karakter. Jadi kita akan membahas topik yang bersifat umum seperti gadget addiction, pergaulan bebas, dan perkembangan karakter. Nah, di sini kita akan membahas topik gadget addiction ya teman-teman. Nah, saya mengangkat topik ini karena gadget addiction ini perlu kita hindari nih teman-teman, karena berdampak buruk pada kesehatan mental dan perilaku manusia. Setelah saya menyebutkan topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gadget addiction, apakah teman-teman tahu apa itu gadget addiction? Ya, silakan Rasta. Gadget addiction itu dari namanya yang kayak bisa kita tahu kalau gadget addiction itu berarti kecanduan pada gadget. Jadi kayak kita ketergantungan setiap harinya sama handphone, sama smartphone gitu yang kita pakai hari-hari sekarang. Oke, baik, terima kasih Trasta atas pendapatnya. Jadi menurut Trasta itu gadget addiction itu adalah kecanduan handphone ataupun gadget lainnya gitu ya Trasta. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pendapat lain selain Trasta? Saya Ya, Safdi, dipersilakan. menurut saya gadget addiction itu lebih ke kegangguan mental akibat gadget, pengaruh buruk menurut saya. Oh, jadi menurut Safdi, gadget addiction itu adalah pengaruh buruk dari kecanduan itu ya? Iya, kecanduan. Iya, baik. Terima kasih Safdi atas pendapatnya. Untuk teman-teman bagaimana? Apakah ada pendapat lain selain Rasa dan Safdi? Ya, silakan Tias. Gadget addiction itu kayak kita membuang waktu-waktu yang kemarin-kemarin kayak ketergantungan main HP gitu, terus main HP. Oke, baik. Terima kasih Tias atas pendapatnya. Jadi menurut Tias itu adalah buang-buang waktu ya, karena atas main HP-nya itu ya Tias. Oke, terima kasih Tias atas pendapatnya. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, gimana Safda? Ya, kalau menurut saya gadget addiction ini tuh ketergantungan terhadap HP. Nah, ketergantungan ini kita bisa bahas yaitu ada dua, pengaruh baik dan pengaruh buruknya nih ya. Pengaruh baiknya bagi anak yaitu melatih kreativitas. Nah, kalau pengaruh buruknya
itu kayak ya terlalu banyak bermain game atau bermain gadget itu dapat mengganggu mental. Oke, baik. Terima kasih Safda atas pendapatnya. Jadi menurut Safda itu gadget addiction ini ada dua, yaitu bisa berdampak baik dan berdampak buruk. Nah, dampak baiknya itu membangun kreativitas anak-anak gitu ya. Terus juga kalau misalnya dampak buruknya itu dia menjadi kecanduan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Safda. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Sudah cukup ya? Oke, ya benar kata teman-teman. Jadi gadget addiction itu adalah suatu bentuk ketergantungan ya terhadap gadget yang berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga perilaku manusia. Benar tuh yang kata tadi teman-teman yang sudah Safdi pendapati, terus Tias, Rasta, dan juga Safda. Oke, baik teman-teman, selanjutnya teman tahu nggak nih siapakah yang sebagian besar pengguna gadget? Ya, Nabila, silakan. Sebagian pengguna gadget menurut saya tuh remaja ya, dari umur 14 sampai 26 tahun. Oke, jadi menurut Nabila yang pengguna gadget terbesar itu adalah usia remaja. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas pendapatnya. Untuk yang lain, apakah ada yang... Ya, silakan Fiona. Dari usia 12 sampai 18 tahun dan populasi terbanyaknya di usia 19 sampai 25 tahun. Oke, jadi menurut Fiona 12 sampai 18 dan populasi terbanyaknya yaitu 19 sampai 25 ya. Oke, baik, terima kasih Fiona atas pendapatnya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Sudah ya teman-teman. Oke, baik. Benar nih kata Nabila dan kata Fiona. Siapa sih yang sebagian besar pengguna gadget itu? Nah, pengguna gadget itu yaitu remaja dan dewasa muda. Remaja itu usia 12 sampai 18 tahun dan dewasa muda itu usia 19 sampai 25 tahun. Itu tuh mereka itu populasi terbesar pengguna gadget. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, di mana sih nih tempat yang membuat kita lupa diri akan penggunaan gadget tersebut? Ada yang tahu nggak? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Safdi. Menurut saya tempat favorit main gadget itu rumah, tepatnya kamar kalau menurut saya. Oke, jadi menurut Safdi itu di rumah yaitu kamar gitu ya. Ya, terima kasih Safdi atas pendapatnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silakan Safda. Ya, tempat yang bikin kita lupa diri saat bermain gadget itu benar kata tadi Safdi, yaitu kamar, tepatnya di tempat tidur. Jadi itu kita kadang-kadang suka lupa diri itu gitu kalau misalnya lagi bermain HP. Kadang-kadang kamar tuh bisa multifungsi, kadang-kadang dipakai untuk makan, dipakai untuk tidur, dipakai untuk bekerja lah. Jadi kadang-kadang kita suka main gadget sampai ketiduran. Terima kasih Safda atas pendapatnya. Benar saya teman-teman, memang kamar itu adalah tempat yang paling nyaman untuk kita bermain gadget. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi selain Safdi dan Safda? Tidak ada yang teman-teman. Oke teman-teman, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Safdi dan Safda tentang di mana sih yang membuat kita lupa diri terhadap penggunaan gadget. Nah, yaitu di kamar. Benar sekali itu teman-teman. Karena teman-teman jika mengerjakan tugas benar-benar lagi ngejar deadline banget nih, pasti teman-teman makan pun juga paling ada yang sampai makan di kamar gitu ya, menggunakan gadget di kamar. Terus karena kamar itu adalah tempat ternyaman, bisa jadi tempat privacy bagi kita yang membuat kita sampai ketiduran jika bermain gadget gitu. Itu yang membuat merusak kesehatan kita juga ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman nih, kan gadget addiction itu adalah hal yang buruk ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Safda. Sekarang itu kita bersosialisasi dengan banyak orang.
kurangi penggunaan HP tersebut saat berinteraksi ataupun diskusi. Oke, baik. Jadi menurut Safda dengan mengurangi penggunaan gadget dan bersosialisasi dengan teman-teman ya Safda. Terima kasih Safda atas pendapatnya. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Tidak ada ya teman-teman. Oke, baik. Jadi mengapa gadget ini harus dibatasi gitu ya? Karena itu berdampak buruk bagi kita yang membuat kita jadi susah bersosialisasi dengan teman-teman, seperti terisolir dari lingkungan gitu ya, karena dia terlalu menggunakan gadgetnya gitu. Jadi membuat teman-teman bisa menjadi obesitas nih, kadang juga sambil nyemil yang membuat kita jadi obesitas gitu kan ya. Tidak ada olahraga, saking kita kecanduan sekali nih sama gadget. Selanjutnya juga membuat kesulitan tidur, saking kita misalnya nonton drakor nih ya, kita jadi nonton sampai malam, larut malam untuk mengejar season itu kan ya, jadi itu jadi kita insomnia gitu ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih cara menanggulanginya versi teman-teman? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Sofi. Menurut saya dari diri sendiri ya, kayak punya waktu istirahat, lebih dekat sama orang tua, lebih banyak main sama temen ketimbang sama gadget. Oke, jadi menurut Safdi itu kita harus ngumpul-ngumpul gitu ya, jadi jangan terlalu gadget terus gitu ya. Terima kasih Safdi atas pendapatnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, untuk Akmal sebenarnya belum berpendapat. Apakah ingin berpendapat tentang bagaimana cara menanggulanginya? Oke. Saya ibadah salah satu cara yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget. Oke, jadi caranya dengan perbanyak ibadah untuk mengurangi penggunaan gadget ini ya. Ya, terima kasih Akmal atas tanggapannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, sudah cukup ya teman-teman. Nah, ini kok kita loyo banget ya teman-teman. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Gimana? Mau? Biar kita ceria nih teman-teman. Yuk ice breaking dulu yuk. Oke. Ice breakingnya yaitu sambung kata. Nah, saya mempunyai bola. Jadi cara mainnya yaitu saya menyebutkan satu kata, lalu saya melempar salah satu dari teman-teman nih. Misalnya saya berkata aku. Nah, lalu nanti teman yang saya lempar menyebutkan aku dengan kata sebelumnya, lalu menyebutkan kata yang ada di pikiran dia. Misal, aku ingin. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya Nabila. Saya ingin bermain. Saya ingin bermain basket. Saya ingin bermain basket bersama. Saya ingin bermain basket bersama teman-teman. Saya ingin bermain basket bersama teman-teman di. Saya ingin bermain basket bersama teman-teman di lapangan. Saya ingin bermain basket bersama teman-teman di lapangan bulu tangkis. Saya ingin bermain basket bersama teman-teman di lapangan bulu tangkis pukul. Saya ingin bermain bola basket bersama teman-teman di lapangan bulu tangkis pukul karena. Gak nyambung. Harus sambung Emang kata. harus sambung ya? Iya. Lu tuh pukul berapa? Oh iya. Udah. Kan gue belum ngomong. Oke, gimana teman-teman? Udah ceria belum nih? Oke, sudah semangat ya teman-teman. Nah, manfaat dari bermain sambung kata ini yaitu kita dapat berkonsentrasi
dan juga berpikir secara tepat yang membuat kita tidak mengantuk dan juga membuat kita menjadi fokus ya teman-teman. Oke, ini bolanya saya simpan lagi. Kita lanjut ke kegiatan bimbingan kelompok lagi ya teman-teman. Oke, setelah kita membahas topik gadget addiction, saya meminta teman-teman untuk mengucapkan komitmen dari masing-masing komitmen teman-teman. Dimulai dari sebelah kanan saya, lalu dilanjut pada teman-teman yang lain. Dipersilakan. Saya berkomitmen tidak akan bermain game online lagi, lebih ke ibadah aja. Oke, amin. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk tidak nonton drama Korea sampai larut malam. Amin. Selanjutnya. Amin. Selanjutnya. Saya ingin berkomitmen agar tidak terlalu banyak bermain gadget, bisa membantu orang tua. Amin. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk lebih banyak berkegiatan secara langsung daripada bermain gadget secara personal. Amin. Selanjutnya. Saya akan berkomitmen untuk membantu orang tua berjualan atau berdagang. Amin. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk mengurangi nonton drama Korea dan lebih fokus membantu keluarga dan bermain dengan teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman atas komitmennya. Semoga komitmen yang sudah teman-teman sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terhindar dari gadget addiction ini. Oke teman-teman, saya ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya yaitu gadget addiction adalah suatu bentuk ketergantungan penggunaan gadget yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan ataupun perilaku manusia. Nah, cara menanggulanginya yaitu dengan cara bersosialisasi dengan teman-teman, beribadah, lalu juga menghapus aplikasi yang membuat kita kecanduan. Oke baik, bimbingan kelompok ini akan segera berakhir. Tapi sebelum berakhir, saya meminta untuk teman-teman mengungkapkan kesan dan pesan teman-teman terhadap kegiatan bimbingan kelompok ini. Dimulai dari sebelah kanan saya dan dilanjut oleh teman-teman yang lain. Silakan. Pesan dari saya, bimbingan kelompok ini seru, menarik, dan informatif. Untuk pesannya, semoga kita bisa menjalankan komitmen yang kita katakan tadi dan silaturahmi kita tetap terjaga. Terima kasih. Selanjutnya. Pesan saya seru, terus informasi yang saya dapatkan juga banyak. Pesannya, semoga dengan adanya acara bimbingan kelompok ini, saya lebih mengurangi gadget untuk untuk kebaikan saya. Ya. Pesannya bagi saya adalah bimbingan kelompok ini sangat menyenangkan. Informasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Pesannya, semoga teman-teman di sini lebih bijak dalam menggunakan gadget, lebih mementingkan kesehatan teman-teman semua. Terima kasih. Selanjutnya. Pesannya menyenangkan. Pesannya itu supaya kita yang ada di sini bisa mengurangi gadget. Oke, baik. Selanjutnya. Pesan dari saya, cara bimbingan kelompok kali ini itu sangat seru dan sangat memberikan informasi yang bagus buat kita semua. Lalu pesannya itu semoga materi yang kali ini disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankannya agar lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, kesannya sih seru, menarik banget sih ini, menarik. Ya, pokoknya yang kayak gini itu harus terus dijalani sama semuanya lah. Ya, bagi informasi, terus pesannya tuh ya udah biar ilmu ini nanti berguna buat yang lainnya juga, dari kita buat yang lain. Terima kasih. Selanjutnya.
kesan dari saya, banyak informasi yang saya dapatkan. Terus bimbingan kelompoknya seru. Pesannya, semoga kita semua bisa merealisasikan komitmen dalam pengurangan penggunaan gadget. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kesan dan pesan yang sudah teman-teman sampaikan. Oke teman-teman, saya ingin bertanya, apakah bimbingan kelompok ini disudahi atau dilanjutkan? Yang ingin dilanjutkan boleh angkat tangan. Yang ingin disudahi boleh angkat tangan. Oke teman-teman memilih untuk disudahi karena sudah cukup ya teman-teman atas topik ini. Sebelumnya, saya ingin mengirim Google Form lembar evaluasi untuk teman-teman isi. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan antusias dan semangat. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pengetahuan dan pemahaman yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Saya tutup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.